Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 89 makan gratis. Sebelumnya Tuan Pei sudah memesan mereka. Meja Dr. Kin ini makannya gratis, alkohol dan makanan siapkan tanpa batas. Kenapa orang-orang ini malah ribut mau bayar masing-masing? Bahkan mau pisah bon dengan Dr. Kin. Mereka sekarang bersikeras mau bayar atau bagaimana? Steve mendengus dingin, aku tentu saja yakin, teman-teman sekelas ini adalah temanku, boleh diskonkan. Sedangkan kedua orang ini, mereka adalah orang kaya, tidak perlu diskon. Pelayan tersebut meskipun tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia bisa melihat dengan jelas, Steve Su ini sepertinya ada masalah dengan Dr. Kin. Benar-benar cari mati, apakah dia tidak tahu, bisa makan bersama dengan Dr. Kin adalah sebuah kehormatan besar. Bahkan Tuan Pei saja harus ngantri. Kamu anak seorang manajer pabrik kecil juga berani sesombong ini. Benar-benar cari mati. Melihat Tuan Muda Su bersikeras mau bayar, maka semua orang diskon 5%. 5%, meskipun tidak banyak, tapi juga berkurang banyak. 200.000. Satu botol alkohol ini menghabiskan sebagian besar tabungan mereka semua. Thomas mendongak melihat semua teman sekelas Imelda. Kalian juga mau bayar masing-masing. Mendengar kata-kata Thomas, mereka seketika emosi. Tentu saja, kalau tidak kamu masih ingin kamu membantumu bayar bagianmu. Mimpi. Huff. Semua gara-gara kamu. Makan malam yang baik-baik saja, jadi seperti ini gara-gara kamu, benar-benar keterlaluan. Imelda Ye, kamu kenapa bisa suka dengan orang seperti ini? Begitu dibandingkan dengan Tuan Muda Su, dia sama sekali tidak ada kelebihan, aku benar-benar tidak mengerti pemikiranmu. Mereka semua terus berkata, kata-kata mereka sama sekali tidak sungkan, sangat tidak enak didengar. Thomas tertawa dingin, kalau begitu, mari kita pergi. Mereka semua turun ke bawah. Satu-satu menunjukkan ekspresi pahit saat membayar. Ada yang pakai kartu debit, ada yang pakai kartu kredit. Setelah menggesek beberapa kartu sampai limitnya baru berhasil mengumpulkan harga satu botol anggur merah. Anggur seharga 200 ribuan sebotol ini, bahkan Steve saja merasa tidak rela, apalagi orang lain. Sampai ke bawah, Thomas dan Imelda langsung bermaksud keluar, Maria bingung. Kita tidak bayar. Thomas berkata, tidak usah. Melihat mereka bertiga mau pergi, Steve seketika melotot dan berteriak. Hei, pelayan. Mereka mau pergi tanpa bayar. Teriakan Steve seketika menarik perhatian semua orang. Tamu-tamu lain yang sedang makan juga semua melihat ke arah Steve. Jinlong Hotel ini adalah hotel yang sangat berkelas dan mewah. Orang-orang yang makan di sini adalah orang-orang yang memiliki posisi tinggi di masyarakat. Sangat jarang ada orang yang melarikan diri tanpa membayar di sini. Semua orang datang menonton, mereka membentuk lingkaran dengan Steve di tengah. Siapa suruh kamu melarikan diri tanpa membayar? Kamu tidak lihat-lihat area kekuasaan siapa ini, tidak takut mati. Manajer Wang berjalan kemari setelah mendengar kabar tentang apa yang terjadi, dia pun bertanya. Tuan Muda Su, ada apa? Steve menunjuk ke arah Thomas dan berkata, makanan kita kali ini bayar masing-masing, mereka pergi tanpa membayar. Manajer Wang terdiam, kemudian melihat sekilas ke arah Thomas Kin, merasa sedikit bingung. Tuan Muda Su, Anda mungkin salah paham, makan-makan kali ini dianggap gratis oleh bos kami untuk Tuan Kin. Steve membeku, gratis. Manajer Wang, kamu tidak salah. Dia memesan anggur merah seharga 220.000 sebotol. Mereka bertiga minum 3 botol, total 600-an ribu, kamu yakin tidak perlu bayar?
Manajer Wang tersenyum, jangankan hanya 600.000, kalaupun 6 juta atau 60 juta, juga tetap gratis. Kalian bukannya adalah teman-teman Tuan Qin, kalian mau bayar masing-masing. Mereka semua seketika terbengong-bengong. Gratis. Ikut dengan Thomas bisa makan gratis. Orang-orang yang berkumpul di sini pun terdiam, Thomas Qin kenapa bisa sehebat ini? Dia kenal dengan pemilik hotel. Bab 89 Makan Gratis. Dr. Stranger Thomas Qin, Bab 90 Aku tidak kenal dengan mereka. Semua teman-teman sekelas Imelda langsung berubah ramah terhadap Thomas. Mereka segera berlari ke arah Thomas dan berkata, Aku temannya, aku adalah teman sekelas kekasihnya. Benar, kita semua tadi makan bersama, kita seharusnya juga gratis, kan? Benar, kita semua adalah teman sekelas, bayar masing-masing terlalu seperti orang asing, kita semua datang bersama Imelda. Manajer Wang berpaling melihat Thomas Qin. Aku tidak kenal dengan mereka. Semua orang. Sebelumnya di dalam ruangan. Thomas sudah pernah memberi mereka 2 kesempatan, tapi mereka tidak hanya tidak menghargai, malah membalas dengan kata-kata kasar. Dia merasa tidak perlu mempedulikan orang-orang seperti mereka. Manajer Wang juga telah mengerti hubungan antara mereka, wajahnya berubah dingin dan berkata, kalau begitu, maka mohon Anda semua membayar sendiri bagian Anda. Seketika wajah mereka pun berubah murung. Setelah membayar dan berjalan keluar dari restoran, ekspresi mereka semua tidak terlalu bagus. Meskipun terakhir mereka mendapatkan diskon yang lebih besar karena mereka semua memohon dan membujuk dengan rendah hati. Tapi meskipun begitu, setiap orang juga perlu membayar beberapa puluh ribu yuan. Uang itu adalah uang hasil kerja keras mereka. Mereka bukanlah Steve yang telah menjadi orang kaya baru. Beberapa puluh ribu yuan sudah cukup untuk menghidupi keluarga mereka yang tidak kaya. Setelah berjalan keluar dari restoran, Maria berkata, kita mau berkumpul bertiga saja tidak? Baik, Thomas tertawa, tentu saja tidak boleh membiarkan Steve Su ini merusak suasana hati mereka. Sudah bertahun-tahun Maria terus menjaga Imelda, Thomas masih belum sempat berterima kasih. Baiklah kalau begitu, sepeda listrikku ku tinggal di sini, nanti saat ada waktu luang baru datang ambil. Thomas melihat sekilas sepeda listrik bobrok milik Maria, dia tiba-tiba berkata, di sebelah bukannya ada pameran mobil, kita pergi lihat-lihat yuk, pas aku juga ingin membelikan mobil untuk Imelda. Imelda membeku, tidak usah. Lagi pula aku tidak bisa menyetir. Thomas berkata, tidak punya mobil tidak praktis, tidak apa-apa kalau tidak bisa nyetir, boleh mempekerjakan supir. Mereka bertiga berbicara di sini juga tidak sengaja menghindari orang, oleh karena itu ada beberapa teman sekelas Imelda mendengar pembicaraan mereka. Mereka pas sedang marah dengan Thomas, bukannya hanya kenal dengan pemilik restoran, apa yang bisa disombongkan. Apakah kamu bisa bersaing dengan Tuan Muda Su? Tuan Muda Su tidak bergantung pada kenalannya, dia benar-benar punya kemampuan, punya uang baru termasuk hebat, kamu hanya dokter kecil sombong apa? Steve mendengar kata-kata Thomas pun tertawa dingin. Bro, kamu masih tidak tahu exhibition center di samping itu tempat seperti apa, kan? Di sana bukan tempat penjualan mobil bekas, mobil yang pameran di sana semua adalah mobil mewah, mobil paling murah juga mulai dari 500.000 yuan, tidak ada mobil bekas seharga 30-40 ribu. Steve benar-benar ingin tertawa mendengar kata-kata Thomas, kenal dengan seorang pemilik restoran saja sudah merasa diri sendiri sangat hebat. Beli mobil, mempekerjakan supir, membuat lelucon. Bahkan orang kaya baru seperti Steve Su saja tidak hebat sampai menggunakan supir, Thomas Qin ini benar-benar hebat. Beberapa teman-teman sekelas Steve yang berdiri di sampingnya pun berkata mengejek. Tuan Muda Su jangan berkata seperti itu, mana tahu dia benar-benar punya uang,
mungkin saja dia langsung membayar lunas sebuah mobil mewah seharga beberapa juta yuan. Hahaha. Steve juga merasa lucu. Kalau begitu, maka kita juga ikut pergi lihat, memberikan dia beberapa pendapat. Boleh, aku juga ingin lihat, dokter satu ini bisa membeli mobil mewah yang seperti apa. Hari ini mobil yang ditaruh di pameran memang adalah mobil mewah. Yang seharga 500–600 ribu yuan saja jarang, rata-rata berharga jutaan yuan. Thomas pergi ke sana hari ini, pasti akan kehilangan muka. Saat itu lihat dia masih bisa sesombong itu tidak. Bersambung.